Kepindahan Jorge Martin ke Aprilia untuk musim MotoGP 2025 berarti ia harus meninggalkan paket referensi kejuaraan Ducati Desmo Medici. Padahal ia baru saja menjadi juara dunia dengan motor Bologna edisi 2024 pada November lalu. Jorge Martin yang diabaikan oleh Ducati untuk kursi tim pabrikan pada 2022 ketika mereka memilih Enea Bastianini. Lalu lagi pada 2023 saat Bastianini hanya menang satu balapan sementara Martin bertarung memperebutkan gelar. Dan akhirnya pada 2024 ketika Ducati menggantikan Bastianini dengan Marc Marquez. Setidaknya bisa meninggalkan Ducati dengan tenang karena telah mencapai tujuan utamanya. Namun ia mengakui bahwa dominasi Marquez di awal musim dengan Ducati pabrikan bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Kemenangan Marc bukanlah sesuatu yang tidak bisa diprediksi, ujar Martin dalam wawancara dengan Gazette dello Sport. Marquez langsung merajai klasemen kejuaraan. Setelah 2 seri di Thailand dan Argentina, ia telah memenangkan semua 4 balapan. Peluang Martin untuk mempertahankan gelarnya kini tampak seperti gunung yang mustahil didaki mengingat absennya karena cedera serta performa luar biasa Marquez. Namun, alih-alih merasa kecewa karena tidak mendapatkan kesempatan di tim pabrikan Ducati, pembalap Spanyol itu kini fokus untuk meraih kemenangan bersama Aprilia Racing, sebuah tantangan besar bagi Martin. Mengingat merek ini belum pernah memenangkan gelar MotoGP. Kita harus beradaptasi dan belajar, kata Martin. Saya fokus pada apa yang harus saya lakukan memenangkan kejuaraan dunia. Saya tidak menyimpan dendam terhadap siapapun. Pada akhirnya saya menyukai tantangan dan tidak ada tantangan yang lebih besar daripada mencoba menang lagi dengan motor yang belum pernah memenangkan kejuaraan. Jadi, saya senang. Tugas Martin bersama Aprilia semakin sulit setidaknya untuk musim 2025 karena awal musimnya yang diwarnai cedera yang membuatnya harus absen hingga setidaknya Grand Prix Qatar pada pertengahan April. Dibandingkan dengan yang lain, saya tertinggal setidaknya 5.000 km, ujar Martin merujuk pada jarak tempuh pengujian yang ia lewatkan selama musim dingin. Jadi, saya harus segera kembali dan membiasakan diri dengan motor ini. Ia menambahkan segalanya terjadi karena suatu alasan. Ini akan membuat kami kembali lebih kuat dari sebelumnya. Bersama Aprilia, saya akan kembali lebih kuat. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, sedang dalam performa luar biasa setelah meraih kemenangan beruntun di 2 seri pembuka MotoGP 2025. Dengan momentum yang sedang berpihak padanya, banyak yang memprediksi bahwa ia akan kembali mendominasi di MotoGP Americas 2025 di sirkuit Austin, Texas. Setelah 2 balapan pertama ini, aspek kunci telah muncul. GP23 tampaknya mengecewakan para tokoh besar di kelasnya, ujar Alberto Vergani, manajer dari mantan pembalap Ducati, Danilo Petrucci. Vergani menyoroti bagaimana Alex Marquez dengan GP24 kini bertengger di posisi kedua klasemen, bahkan mengungguli Francesco Bagnaia. Gambaran keseluruhannya cukup jelas. Marc Marquez terlihat tenang, bahagia, dan yang terpenting bebas. Tambahnya. Sementara itu, saya merasa kasihan pada Bagnaia. Dia tampak kaku di atas motor,
penuh tekanan, dan ini salah besar. Marc Marquez seolah bangkit dari keterpurukan setelah 4 musim penuh cedera dan keterbatasan performa Honda. Kini, ia seperti burung yang baru saja lepas dari sangkarnya. Marc adalah pembalap yang bebas, kembali dari neraka. Semacam Mesias yang membawa kebahagiaan bagi semua orang di sekitarnya, ujar Vergani. Menurutnya, Marquez kini berada di puncak kesadarannya, bahkan lebih tenang dibanding saat masa kejayaannya bersama Honda dulu. Dia juga mengungkapkan hal yang sangat jelas. Saya tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Itu membebaskannya dari segala beban, dan kita melihatnya menang lagi. Di sisi lain, perjuangan Bagnaia terlihat semakin berat. Bagnaia harus fokus pada dirinya sendiri dan berhenti membandingkan diri dengan Marquez, bahkan jika Marc memenangkan setiap balapan, lanjut Vergani. Dia harus membuang beban ini dan kembali menikmati balapan. Hanya dengan pikiran yang bebas, dia bisa kembali menjadi cepat dan kuat. Sementara itu, Alex Marquez kini tersenyum lebar berkat GP24 yang lebih kompetitif dibandingkan GP23. GP24 membuat Alex bahagia. Semua kesulitannya dengan GP23 lenyap, kata Vergani. Dia tampil tanpa beban seperti saudaranya. Meski sulit mengalahkan Marc, dia tetap menikmati momen ini. Vergani juga menyinggung peran manajer umum Ducati, Luigi Dall'Igna, yang tampak menikmati situasi saat ini. Gigi tahu betul motornya. Sebelum tes Barcelona, dia berkata, Marquez telah melakukan hal-hal yang tak bisa dijelaskan dengan GP23. Itu menunjukkan segalanya. Saat ini, Marquez memang berada di puncak permainannya, sementara Bagnaia harus menemukan kembali kebahagiaannya di atas motor. Prioritas Pecco sekarang adalah bersenang-senang lagi di Ducati. Setelah itu, baru dia bisa memikirkan cara mengalahkan Marc, ujar Vergani menutup komentarnya. MotoGP 2025 baru saja dimulai, tapi jelas satu hal. Marquez kembali dan ia siap menggebrak dunia balap lagi. Francesco Bagnaia masih belum menyatu dengan Ducati barunya. Frustrasi dengan performanya, sang juara dunia 2 kali mulai berpikir untuk mengambil langkah ekstrem, kembali ke GP24. Musim ini tak dimulai seperti yang Pecco harapkan. 2 kali finish ketiga di Thailand, podium ketiga di Sprint Race Argentina, dan sekadar posisi keempat di balapan utama, hasil yang jauh dari kata memuaskan. Saya seharusnya bisa lebih baik, tapi sejak awal balapan, saya kesulitan menemukan ritme, keluhnya usai balapan di Termas de Rio Hondo. Sejak kedatangannya ke Ducati, Marc Marquez langsung menjadi pusat perhatian. Adaptasinya yang cepat dan gaya balapnya yang agresif membuatnya menjadi ancaman nyata bagi Bagnaia. Tak bisa dipungkiri, tekanan itu makin terasa. Marc luar biasa. Dia adalah lawan yang harus dikalahkan, akui Pecco. Tapi musim ini masih panjang dan segalanya masih bisa berubah. Namun, alih-alih bertahan dengan GP25 yang masih sulit ia taklukkan, Bagnaia mulai mempertimbangkan opsi ekstrem, kembali ke GP24. Kami memang sudah membuat kemajuan sepanjang akhir pekan, tapi ada sesuatu yang hilang. Saya merasa kehilangan kendali atas ban belakang, dan itu aneh, mengingat motor ini sebenarnya mirip dengan tahun lalu, ungkapnya. Mungkin, untuk balapan selanjutnya, saya akan kembali ke GP24. Sejauh ini, feeling saya di motor ini benar-benar aneh. Balapan berikutnya akan digelar di Austin,
Texas Circuit yang selama ini identik dengan dominasi Marc Marquez. Bisakah Bagnaia bangkit di tengah tekanan yang makin besar? Selisih 31 poin itu lumayan besar, dan kita semua tahu Austin adalah kerajaan Marc, katanya. Tapi saya tak bisa terus-menerus kehilangan poin. Kami harus segera menemukan solusinya. Bagnaia sadar bahwa bertarung untuk posisi keempat bukanlah standar seorang juara dunia. Kuncinya adalah menemukan kembali feeling yang tepat. Kalau itu sudah saya dapatkan, saya bisa bertarung untuk kemenangan. Saya bukan pebalap yang puas hanya dengan posisi ketiga atau keempat, tegasnya penuh semangat. Kami harus tetap fokus. Saya tahu seberapa cepat saya bisa melaju jika semuanya berjalan dengan benar. Keyakinannya tak goyah. Bagnaia percaya bahwa dengan kerja keras dan dukungan timnya, ia akan menemukan jalan keluar dari situasi ini. Saya akan terus berusaha, baik di lintasan maupun di luar lintasan. Saya akan menganalisis segalanya, mencoba memahami apa yang kurang. Mungkin saya harus mengubah pendekatan saya, tapi yang jelas, dengan kerja sama tim yang solid, kami bisa membalikan keadaan pungkasnya. Austin akan menjadi panggung penentuan. Apakah Bagnaia akan kembali ke jalur kemenangan atau justru semakin tertinggal? Kita tunggu saja. Marc Marquez kembali berkuasa di sprint race Argentina. Alex Marquez dan Pecco Bagnaia naik podium. Marc Marquez benar-benar menunjukkan dominasinya di sprint race Argentina. Memulai dari pole position, ia langsung melesat, diikuti oleh adiknya Alex Marquez dan Johann Zarco. Begitu lampu start padam, persaingan sengit langsung terjadi. Duo Marquez dan Pecco Bagnaia yang start dari baris kedua langsung mengambil alih posisi terdepan. Fabio Quartararo dan Pedro Acosta juga melakukan start yang luar biasa, langsung menempati posisi keempat dan kelima. Sebaliknya, Johann Zarco mengalami mimpi buruk meski start dari posisi ketiga. Ia kehilangan beberapa tempat sejak awal balapan. Di awal lomba, Marc Marquez tampak mencoba kabur dari kejaran rivalnya. Namun, Alex Marquez tidak mau tinggal diam. Dengan gigih, ia memangkas jarak dalam waktu singkat, membuat pertarungan kakak adik ini semakin menegangkan. Sementara itu, Acosta dan Quartararo bertarung sengit memperebutkan posisi keempat. Akhirnya, Acosta berhasil merebutnya. Tapi ancaman belum selesai. Bagnaia tetap membayangi di posisi ketiga, siap menyerang kapan saja. Quartararo pun harus bertahan dari tekanan Zarco yang berusaha merebut posisi kelima. Namun, kejutan belum berakhir. Berlawanan dengan ekspektasi banyak orang yang mengira Marc Marquez akan langsung melaju jauh, ia justru gagal menciptakan celah besar di awal balapan. Alex Marquez terus menempel ketat, sementara keduanya mulai menjauh dari Bagnaia. Setelah 5 lap, jarak duo Marquez dengan posisi ketiga mencapai JA11 5 detik. Di belakang, Zarco mulai menggila pertama, ia menyalip Quartararo, lalu mengalahkan Acosta untuk posisi keempat. Memasuki pertengahan balapan, 3 besar tetap stabil. Tapi drama justru terjadi di belakang mereka. Acosta, yang sebelumnya tampil solid, melakukan kesalahan fatal. Beberapa pembalap langsung memanfaatkannya. Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi, dan Franco Morbidelli tanpa ampun menyalipnya, membuat Acosta merosot dari posisi kelima ke kedelapan. Di depan, Zarco masih belum menyerah. Ia ngotot mengejar podium dan ingin menyia-nyiakan peluang start dari barisan depan. Meski Bagnaia punya keunggulan lebih dari 1 detik, Zarco tetap berusaha memangkas jarak. Namun, di lap-lap terakhir, ia akhirnya memilih fokus mempertahankan posisi keempat. Lap terakhir pun tiba dan pertarungan Marquez bersaudara makin memanas. Jarak mereka hanya 7/10 detik. Namun, Marc Marquez tahu apa yang harus dilakukan. Di momen-momen krusial ini, ia mengerahkan segalanya,
meningkatkan kecepatan sedikit demi sedikit, dan sukses menjauh dari adiknya. Akhirnya, ia menyentuh garis finish lebih dulu dan meraih kemenangan keduanya musim ini di sprint race Argentina. Alex Marquez finish kedua, sementara Pecco Bagnaia berada di zona nyaman, terpaut 2 detik dari pemimpin balapan dan lebih dari 1 detik dari Zarco. Bagnaia pun mengamankan posisi ketiga, mengulang podium yang sama seperti di Thailand. Dominasi Marc Marquez semakin nyata dan tampaknya musim ini bakal jadi panggungnya. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, kembali menunjukkan taringnya di seri kedua MotoGP Argentina 2025. Pada hari pertama balapan di sirkuit Termas de Rio Hondo, Santiago, Argentina, Jumat kemarin, Marquez tampil luar biasa dengan mendominasi sesi latihan bebas dan sesi latihan resmi. Bahkan, ia tak hanya menjadi yang tercepat, Marquez memecahkan rekor lap tercepat di Termas de Rio Hondo. Dengan catatan waktu 1 menit 37,295 detik, ia membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu kekuatan terbesar di MotoGP. Sementara Marquez melesat di puncak, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, mengalami kesulitan dan hanya mampu finish di posisi ke-10. Hasil ini menjadi kontras di garasi Ducati Lenovo, tetapi bukan berarti Bagnaia tak punya potensi. Insiden yang menimpanya membuat hasil akhir belum mencerminkan kemampuannya yang sesungguhnya. Meski begitu, optimisme jelas berpihak pada Marquez. Sejak awal, ia sudah merasakan kepercayaan penuh dari bos Ducati, Gigi Dall'Igna, yang memutuskan untuk merekrutnya. Saya sudah merasakan kepercayaan dari Gigi Dall'Igna dan Ducati sejak mereka memberi saya kesempatan, ungkap Marquez penuh keyakinan. Keputusan Ducati merekrut Marquez sempat menjadi perdebatan, terutama karena mereka lebih memilihnya ketimbang Jorge Martin, pembalap yang justru meraih gelar juara dunia musim lalu. Namun, kemenangan sapu bersih Ducati di seri pembuka membuktikan bahwa strategi mereka tidak keliru. Meski tampil ganas di lintasan, Marquez tetap membumi. Ia terus belajar dalam musim pertamanya bersama Ducati, bahkan tak ragu untuk menyerap ilmu dari Bagnaia. Pecco Bagnaia memiliki lebih banyak pengalaman di garasi, ujar Marquez. Bukan soal siapa nomor 1 atau 2, tapi dari statistik, dialah yang paling berpengalaman dengan motor ini. Argentina sendiri bukan trek asing bagi Marquez. Dari 6 penampilan sebelumnya, ia sudah mengantongi 3 kemenangan. Dan kali ini, meski baru kembali ke Termas, setelah absen sejak 2019, ia langsung tampil tajam. Bahkan, meski kondisi aspal masih lembab akibat hujan, Marquez tetap mampu menaklukkan lintasan dengan adaptasi yang luar biasa. Kunci akhir pekan ini adalah beradaptasi dengan perubahan lintasan, ujar Marquez, dikutip dari Bolasport.com melalui Motorsport. Meski performanya membuat banyak orang menjagokannya untuk mendominasi, Marquez tetap waspada dan tidak ingin terlena. Setiap sirkuit berbeda, akan tiba saatnya saya harus menderita, dan kuncinya adalah mengetahui bagaimana bertahan saat momen itu tiba, jelasnya dengan penuh determinasi. Marquez juga mengungkapkan bahwa sejauh ini, pengaturan motornya masih serupa dengan yang digunakan di Thailand. Kami hanya sedikit bermain dengan perangkat elektronik. Motornya mudah ditebak, katanya. Ia juga menyadari bahwa meskipun ia berada di puncak, persaingan tetap ketat. Bahkan dengan Bagnaia yang finish di posisi ke-10, selisih waktu mereka hanya setengah detik. Saya ingin memiliki lebih banyak keuntungan, kata Marquez. Ini MotoGP. Hari ini berjalan dengan baik, tetapi besok lebih penting karena ada kualifikasi.
Marquez sudah menunjukkan kekuatannya, tapi pertarungan belum selesai. Besok adalah hari penentuan dan The Alien siap kembali menggebrak.